Banyak sekali alumni-alumni UT yang telah berkiprah di panggung-panggung nasional, publik-publik figur kita, seperti misalnya saat ini, sebagai alumni itu yang kemarin baru saja dia, mendapat amanah sebagai Ketua KSP, Kepala Staf Presiden, Bapak Muldoko. Terus juga Bapak Hendro Priyono, sebenarnya Bapak Wiranto, banyak sekali di TNI yang lulusan atau alumni UT. Di samping itu juga banyak figur-figur yang lain seperti misalnya Pak Bambang Susatyo, terus juga kemarin yang dari Wakil Ketua BPK misalnya ada Bapak Agus Joko Pramono. Dan apalagi kalau seperti public figure seperti artis-artis banyak sekali, bahkan di daerah-daerah terpencil itu banyak sekali orang-orang yang bekerja di pemerintahan daerah, di kabupaten, kota madya, di provinsi, itu banyak alumni-alumni UT. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi pertama, November 2024. Berisi beberapa profil kampus yang telah mencapai akreditasi unggul. Pendapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Juga profil 44 fakultas kedokteran dengan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan majalah, dapat menghubungi salah satu kontak yang tertera dalam video. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang selain akan kami tayangkan secara digital juga akan kami muat di dalam majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Ojat Darujat, Magister Bisnis, PhD. Beliau adalah Rektor Universitas Terbuka atau UT. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Prof. Ojat Darujat lahir di Sumedang 26 Oktober 1966, kemudian menyelesaikan S1 di IKIP Bandung, S2 di La Trobe University Australia, kemudian S3 di Simon Fraser University Kanada. Mengawali karir sebagai dosen UT, pernah menjabat sebagai ketua program studi, ketua jurusan, dan pembantu dekan. Kemudian menjadi kepala UPBJJ UT, kemudian lembaga LP Bausi, dan saat ini menjadi rektor sejak 2017. Nah, nanti sekaligus kalau ada istilah-istilah yang kurang tepat mohon dikoreksi. Dan silahkan Prof. Ojat bercerita perjalanan karir sehingga akhirnya sampai menjadi Rektor UT saat ini. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, Alhamdulillah saya diperjalankan dulu sejak awal mengawali karir saya sebagai dosen di UT, khususnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, itu pada tahun 1991 awal. Dan sejak saat itu kemudian saya diberi amanah sebagai ketua program studi. Berikutnya seiring dengan perubahan organisasi saya juga diberi amanah sebagai ketua jurusan dan kemudian diberi amanah sebagai pembantu dekan 3 bagian kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, setelah itu juga pernah diberi amanah sebagai
Kepala UPJ UT atau unit program belajar jarak jauh di Jawa Barat, khususnya di Bogor, dan kemudian juga diberi amanah sebagai Kepala Pusat Jaminan Kualitas atau Posmintas di UT, dan terakhir sebelum diangkat sebagai rektor, saya juga diberi amanah sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Bahan Ujian, dan Sistem Informasi UT. Itu semacam kayak dapurnya UT. Urusan-urusan operasional di UT, dapurnya UT adanya di LP Bausi. Dan alhamdulillah pada pertengahan bulan Juli 2017 berikutnya diberi amanah sebagai Rektor UT dengan mendapatkan amanah dari Senat UT saat itu dan juga dari pihak kementerian. UT ini sudah lahir sejak 1984 dan Prof. Ojat juga sejak awal berkarir di UT. Nah, mungkin bisa bercerita perkembangan UT dari masa ke masa, apa saja kemajuannya dan apa saja capaian-capaiannya sampai saat ini. Silakan, Prof. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan yang dicapai oleh UT tidak terlepas dari kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dulu 40 tahun yang lalu ketika UT didirikan, teknologinya masih sangat sederhana dan banyak di awal-awal itu orang tidak percaya kepada UT. Bahkan UT dipandang sebelah mata. Orang tidak yakin bahwa UT yang menggunakan sistem belajar jarak jauh mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Interaksi kita dengan mahasiswa kita sangat terbatas, belum ada HP gitu, belum ada WhatsApp, SMS dan sebagainya. Surat menyurat merupakan bagian operasional yang sangat penting, mulai jasa layanan kantor pos, ada peron pos dan giro saat itu, sehingga kalau mahasiswa terkendala ada masalah sulit sekali berkomunikasi dengan kita gitu ya, karena kadang-kadang surat juga datang terlambat dan seterusnya, apalagi kalau mahasiswa misalnya tidak mengupdate alamat rumah. Jadi surat yang kita sampaikan ke mahasiswa itu tidak sampai, dan hanya berkarung-karung kembali ke Pondok Cabe ke UT Pusat. Nah, jadi memang di awal-awal kita sangat sulit dan mungkin lebih cocok dikatakan sebagai pendidikan korespondensi saat itu gitu ya, karena memang lebih banyak koresponden seperti itu. Namun kemudian seiring dengan perkembangan teknologi terutama pada tahun 1996 dengan lahirnya Computer Mediated Communication atau CMC, maka UT mulai merintis pembelajaran dalam jaringan di mana komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa bisa lebih intensif gitu ya, bisa lebih sering, sehingga ketika ada masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa bisa saat itu juga dikomunikasikan dengan bantuan telepon dan juga email, sehingga alhamdulillah gitu seiring dengan kemajuan teknologi saat itu maka UT semakin mampu untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. Dan seiring dengan kemajuan teknologi juga kita bukan hanya menyiapkan bahan ajar yang tercetak printed learning material, tapi juga kita bisa menghadirkan digital learning material dalam berbagai model, dan itu sangat membantu mahasiswa sehingga mereka kalau mahasiswa yang movable sering berangkat ke tempat-tempat lain gitu sehingga bisa membawa bahan ajar digital tersebut yang tidak usah repot-repot bawa buku-buku yang sangat banyak dan tebal-tebal gitu ya. Terus juga dalam pemberian layanan kepada mahasiswa, kalau dulu mahasiswa di samping mereka memilih bahan ajar sebagai sumbangan belajar utama, mereka itu terkadang meminta bantuan kepada UT untuk diselenggarakan layanan belajar dalam bentuk tutorial tatap muka (TTM). Tetapi pada saat ini seiring dengan perkembangan teknologi, maka UT lebih mengedepankan pemanfaatan teknologi, pembelian bantuan belajar dalam bentuk tutorial online, online learning atau pembelajaran dalam jaringan merupakan moda utama yang kita kembangkan sehingga interaksi dengan mahasiswa bisa dijalin kapan saja dengan mereka dan di mana saja selama ada hubungan internet. Kita bisa menjadikan layanan baik yang sinkronus real time maupun yang asinkronus tidak real time dengan mahasiswa kita yang tersebar dimanapun mereka berada. Juga demikian dalam pelaksanaan ujian,
ujian. Kalau dulu mereka harus datang ke tempat-tempat ruang-ruang ujian gitu di tempat-tempat yang kita siapkan, tapi saat ini mahasiswa bisa ujian secara online di mana saja. Yang penting ada jaringan, dan bahkan kita bisa melakukan suatu breakthrough, ya, terobosan baru di mana pelaksanaan ujian akhir semester bisa dilaksanakan bagaikan pesawat tanpa awak. Jadi bisa diawasi Ya. oleh mesin tanpa melibatkan manusia. Jadi itu berbagai kemajuan. Kemajuan yang paling mencolok sampai saat ini adalah di mana UT sekarang sudah menjelma menjadi sebuah perguruan tinggi badan hukum PTNBH. Kita tahu bahwa di negeri Ya. ini baru ada 24 perguruan tinggi yang PTNBH, dan alhamdulillah UT dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat, kita sudah menjadi perguruan tinggi papan atas. Seperti itu. Luar biasa. Jadi Prof mungkin bisa disimpulkan beberapa poin yang merupakan kelebihan atau keunggulan UT dibanding perguruan tinggi konvensional itu kira-kira apa? Ya, competitive advantage atau keunggulan bersaing UT bila dibandingkan dengan yang lain. Yang pertama dari sisi fleksibilitas belajar, di mana mahasiswa itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Dengan sistem belajar jarak jauh memungkinkan UT bisa melayani mahasiswa dalam konteks ini berbeda dengan perguruan tatap muka, di mana mahasiswa tidak harus datang ke kampus kalau di konvensional, tapi kampuslah yang akan datang hadir ke rumah-rumah mereka. Dari sisi fleksibel belajar itu sangat luar biasa, dan dengan cara itu juga mahasiswa bisa bisa kuliah tanpa harus meninggalkan domisilinya. Istilahnya itu mereka tidak usah keluar ongkos, tidak usah ngekos, tetapi ngejos. Kira-kira seperti itu cara belajar. Yang kedua dari sisi biaya UKT, uang kuliah tunggal, di mana uang kuliah tunggal UKT UT sangat kompetitif, sangat terjangkau. Saya tidak mengatakan murah, tetapi terjangkau gitu kan. Tidak ada perguruan tinggi negeri di tanah air ini yang membebani uang UKT-nya seterjangkau yang kita implementasikan. Itu bisa kita bandingkan dengan UKT-UKT yang diperlukan dari seluruh PTN yang ada di negeri ini. Bahkan kalau dibandingkan dengan swasta pun demikian gitu kan. Insya Allah kita sangat kompetitif, tetapi tidak mengorbankan kualitas. Kualitas sangat kita jaga, kita kualitas lakukan dengan ketat untuk seluruh prodi-prodi yang kita tawarkan ke masyarakat. Berikutnya di samping masalah harga adalah juga terkait dengan daya tampung perguruan tinggi, di mana daya tampung UT bisa lebih besar dibandingkan dengan perguruan tinggi tatap muka, di mana UT dengan menggunakan belajar jarak jauh kita bisa menampung jumlah mahasiswa yang relatif lebih besar dibanding mereka. Dan itu sangat memungkinkan dengan pemanfaatan teknologi, dengan tidak harus membuat gedung-gedung, tidak ada rasio dosen dan mahasiswa. Gitu kan, beda dengan perguruan tinggi terbuka, ada rasio dosen mahasiswa. Di UT tidak ada, tidak berlaku, karena memang dari awal UT didesain seperti itu. Sama seperti juga dengan perguruan tinggi terbuka di negara lain seperti OUC, Open University of China. Di China itu mahasiswanya sekitar 5 jutaan. Indira Gandhi National Open University di India itu 4 jutaan mahasiswanya. Di Pakistan ada Allama Iqbal Open University, itu 2 jutaan lebih mahasiswanya. Nah, kita saat ini juga sudah cukup besar, dan saya kira daya tampung perguruan tinggi sangat penting, erat kaitannya dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi. APK kita Indonesia saat ini sangat rendah, baru 31%. Artinya bangsa Indonesia yang usia pendidikan tinggi itu masih sangat rendah. Kalau ada 100 berarti baru ada 31 orang yang masuk perguruan tinggi, artinya sisanya belum terlayani. Dan UT harus merupakan bagian itu, membantu pemerintah dalam meningkatkan APK nasional, APK pendidikan tinggi saya. Itu contoh-contoh yang lain adalah terkait dengan masalah standarisasi, di mana lulusan atau alumni UT standarnya sama. Mahasiswa yang kuliah di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar, juga dengan mahasiswa UT yang tinggal di Jayapura, di Kalimantan, Sumatera, itu standar kualitasnya sama, karena mereka akses pada bahan ajar yang sama, dengan treatment proses perkuliahan yang sama, dan juga dengan
menggunakan instrumen evaluasi yang sama. Jadi mahasiswa yang mendapatkan nilai A di Jakarta akan sama kualitas dengan mahasiswa yang mendapatkan nilai A di Jayapura. Itu yang dan kita memang sangat ketat. Ya. UT telah dikawal dengan yang kita sebut sebagai Simintas, sistem kualitas. Ini merupakan internal quality assurance system yang dilakukan oleh UT yang kita adopsi dari EEOU Quality Framework, dan kita juga menghadirkan review kualitas dari ICD, International Council for Open Industry Education, untuk memastikan praktek penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang kita lakukan bukan hanya sesuai dengan standar mutu yang diterapkan oleh BAN PT dan Dikti, tetapi juga korespon well dengan standar global seperti itu. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Ya, baik, luar biasa. Nah, Prof, mungkin bisa diceritakan student body yang real, artinya saat ini berapa mahasiswa di UT, kemudian program studi yang ditawarkan apa saja. Nah, kemudian walaupun tidak ada perbandingan rasio dosen, mungkin bisa diceritakan berapa dosennya. Nah, kemudian alumninya kalau nggak salah sudah sekitar 2 juta, mudah-mudahan nanti kalau setelah dikoreksi. Tapi untuk menunjukkan kesetaraan lulusan UT dengan universitas konvensional, mungkin bisa ditunjukkan hasilnya. Siapa lulusan UT yang sekarang menjadi simbol atau ikon kebanggaan UT? Silakan, Bro. Baik, terima kasih Pak Bambang. Yang pertama dari sisi jumlah mahasiswa student body, kalau berdasarkan student record system SRSUT dan berdasarkan data yang ada di pangkalan data Dikti, pada saat ini mahasiswa UT sebanyak 1.650.000-an. Namun demikian, karena UT itu ada mahasiswa aktif dan tidak aktif gitu, maka pada semester kedua 2024-2 pada saat ini kita sedang melayani sebanyak 671.000 mahasiswa. 671.000 mahasiswa yang tersebar di 515 kabupaten kota dan juga di 52 negara. Nah, sementara jumlah alumninya kita sudah 2 juta lebih, mungkin mendekati angka 2.500.000 saat ini. Dan banyak sekali alumni-alumni UT yang telah berkiprah di panggung-panggung nasional, public figure kita, seperti misalnya saat ini sebagai alumni UT yang kemarin baru saja dia mendapat amanah sebagai Ketua KSP, Kepala Staf Presiden, Bapak Muldoko. Terus juga Bapak Hendro Priyono, sebenarnya Bapak Wiranto, banyak sekali di TNI yang lulusan atau alumni UT. Di samping itu juga banyak figur-figur yang lain seperti misalnya Pak Bambang Susatyo, terus juga kemarin yang dari Wakil Ketua BPK misalnya ada Bapak Agus Joko Pramono. Dan apalagi kalau seperti misalnya public figure seperti artis-artis banyak sekali. Kemarin baru saja pada bulan November ini Mas Anang Hermansyah kemarin baru saja menyelesaikan studinya di UT. Terus juga ada seperti misalnya artis seperti Mbak Dina Lorenza, Tamara Geraldine, sekarang yang sedang aktif misalnya artis-artis muda yang sedang aktif sebagai public figure. Banyak sekali, saya tidak dapat menyebut persatu gitu. Contoh merupakan orang-orang yang bahkan di daerah-daerah terpencil itu banyak sekali orang-orang yang bekerja di pemerintahan daerah, di kabupaten, kota madya, di provinsi, itu banyak alumni-alumni UT. Bahkan juga orang-orang yang bekerja di BUMN. Jadi dulu kan UT didominasi oleh orang-orang yang sudah bekerja, tapi saat ini nih
terutama semenjak COVID-19, UT didominasi oleh anak-anak muda. 76% dari mahasiswa UT sekarang adalah anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun. Seperti itu. Baik, Prof. Salah satu tujuan penyelenggaraan UT adalah memberi kesempatan mahasiswa yang apa ya, katakanlah di remote area gitu, artinya di daerah terpencil. Nah, itu prakteknya seperti apa? Berapa banyak mereka yang berasal dari apa daerah-daerah yang di luar apa kawasan perguruan tinggi konvensional gitu, atau antara Jawa dan luar Jawa itu mahasiswanya banyak mana misalnya? Tadi saya sampaikan bahwa UT memang diberi mandat oleh pemerintah untuk menghadirkan pendidikan tinggi berkualitas sampai di tapal batas. Tidak boleh ada orang Indonesia yang termarginalkan, tidak punya kesempatan masuk pendidikan tinggi karena mereka tidak bisa masuk ke perguruan tatap muka. Maka UT memang berkewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan sampai dengan di tapal batas. Nah, banyak sekali sampai dengan saat ini mahasiswa kita yang berasal dari daerah-daerah terpencil, dengan cara pembelajaran yang bisa kita lakukan, maka memungkinkan orang-orang anak nelayan masih bisa mendampingi orang tuanya membangun menangkap ikan di samudera luas gitu ya, membangun kekuatan ekonomi bersama orang tuanya. Anak petani masih bisa bercocok tanam di ladang, di sawah, di kebun. Anak pedagang bisa tetap mendampingi orang tuanya berjualan di pasar, dan pada saat yang bersamaan mereka juga bisa kuliah menjadi sarjana, magister dan doktor di UT, dan itu kelebihan kita. Nah, jadi banyak sekali mahasiswa kita yang berasal dari daerah-daerah terpencil, mahasiswa yang tinggal di puncak bukit, di atas gunung, lembah ngarik, di pantai. Dengan pendidikan jarak jauh yang kita lakukan itu sangat memungkinkan. Mungkin Pak Bambang bertanya bagaimana mereka menyelesaikan proses pendidikan di UT. Tadi saya katakan bahwa UT mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh. Jadi di sini akses terhadap bahan ajar, terutama printed learning material, bahan ajar yang cetak itu harus menjadi bagian penting yang harus mendampingi mereka dalam proses belajar tersebut. Karena di tempat-tempat seperti itu biasanya sangat sulit mereka untuk akses ke internet. Jadi mereka harus akses terhadap bahan ajar yang berkualitas tinggi. Makanya bahan ajar kita kembangkan dengan menghadirkan konten-konten ekspor yang bagus, baik di tanah air maupun dari luar negeri. Konten ekspor itu kita sewa untuk mengembangkan, dan kita nanti integrasikan juga mengundang media expert, instructional designer, IT expert untuk mengkonversi bahan ajar tersebut menjadi bahan ajar jarak jauh yang self content, yang self insertion, yang self external power. Nah, bahan ajar ini nanti yang akan menjadi pendamping teman-teman kita, mahasiswa kita yang ada daerah-daerah terpencil. Nah, kalau mereka masih membutuhkan layanan tatap muka karena keterbatasan dalam melakukan penguasaan terhadap materi yang ada dalam bahan tersebut, maka kita juga menyediakan layanan tutorial tatap muka dengan meminta bantuan dari dosen-dosen di perguruan tinggi lokal setempat. Misalnya untuk masuk kita yang ada perbatasan dengan Malaysia di daerah Nunukan gitu kan, di sana maka kita menghadirkan teman-teman dari Unmul dan perguruan tinggi swasta lainnya di sana untuk hadir gitu kan ke Nunukan membantu mahasiswa kita, atau di UBT misalnya hadir ke sana untuk menetarakan. Itulah yang kita lakukan. Maka kemitraan merupakan bagian yang sangat penting bagi UT, karena untuk melayani mahasiswa kita yang ada di perbatasan kita butuh bantuan dari tenaga-tenaga dosen yang ada di perguruan lokal di daerah setempat. Nah, itu yang terkait dengan mahasiswa kita yang di daerah perbatasan, gitu Pak. Nah, kemudian kalau nggak salah UT juga punya mahasiswa di luar negeri, Prof. Itu seberapa besar minat warga Indonesia di luar yang ingin belajar di UT? Ya, ini juga tren yang sangat bagus. Saat ini memang mahasiswa UT di luar negeri semakin bertumbuh, udah 5.000-an lebih. Mereka pada umumnya adalah para pekerja migran Indonesia yang terkonsentrasi di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang, juga di Arab Saudi. Nah, mereka itu para pekerja migran, dan pada saat yang bersama mereka juga ingin meningkatkan kompetensinya. Mereka kuliah di tempat kita, dan untuk melayani mereka maka kita bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Dan itu sudah terbina sangat lama, di mana Kementerian Luar Negeri alhamdulillah mendukung program kita untuk peningkatan kualitas SDM yang sedang bekerja di luar negeri.
Jadi di kedutaan besar, di konsulat jenderal, mereka memberikan layanan kepada mahasiswa UT yang ada di sana ketika mereka mahasiswa kita di luar negeri itu membutuhkan bantuan. Tetapi dengan cara pembelajaran secara online juga apa namanya sangat mungkin interaksi yang kita bangun dengan mereka adalah secara online. Jadi sekarang tidak ada masalah, mereka bisa berinteraksi kapan saja dengan kita, dengan para tutor online, dojen institusinya. Jadi apa namanya minat saat ini para pekerja migran yang kuliah di UT sangat banyak dan prospeknya sangat bagus dan dengan memberikan pelayanan yang bagus, alhamdulillah gitu semakin bertumbuh. Nah tadi mungkin Pak Bambang menanyakan bagaimana bukti bahwa kualitas lulusan kita sangat bagus. Sebagai contoh saja gitu ya bahwa dalam rekrutmen CPNS pada tahun 2019 yang pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun 2020 itu berita viral dari BAKN Badan Adisi Kepegawaian Negara itu dari 30 ribuan itu dipasok sebanyak 9.436 adalah alumni UT. Jadi ini sangat luar biasa. Artinya apa? Alumni UT sudah bisa berkompetisi gitu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain yang telah maju di tanah air. Urutan kedua ditempati oleh perguruan tinggi dari yang terkenal di Yogyakarta. Urutan ketiga ditempati oleh perguruan tinggi yang terkenal di Jawa Barat. Tapi itu mereka masing-masing 3 ribuan. Kita 3 kali lipatnya dari mereka. Alhamdulillah ini membuktikan bahwa alumni kita sekarang semakin bagus, penguasaan materinya dalam bidang semakin bagus dan terutama juga terkait dengan literasi teknologinya juga sangat bagus. Jadi ketika ada ujian tes CPNS dengan berbasiskan teknologi tidak ada masalah bagi lulusan UT. Nah itu masa bagi Ya, satu contoh ya, dan itu viral. baik. Tadi yang belum dijelaskan mengenai apa saja program studi yang ada di UT. Tadi kan disebutkan bisa menjadi magister, bisa menjadi doktor dan sebagainya. Alhamdulillah UT juga saat ini kita sudah punya 43 program studi yang tersebar di 4 fakultas. Kita juga sedang membuka program studi baru yang kekinian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dasar pembukaan program studi kita adalah demand driven atau market driven. Ketika ada kebutuhan di lapangan maka kita buka, dan UT sebagai sebuah perguruan tinggi yang berbasis PTNBH maka kita tidak membutuhkan izin lagi di kementerian. Kita akan membuka dan menutup program studi sesuai dengan kebutuhan lapangan. 43 program studi itu tersebar di 4 fakultas. Ada fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas hukum ilmu sosial ilmu politik, fakultas sains dan teknologi, dan juga fakultas keguruan ilmu pendidikan. Di samping itu juga ada sekolah pasca sarjana, ada S2-nya dan ada S3-nya. Itu di setiap fakultas program studinya, seperti misalnya di fakultas keguruan kita mengenal ada pendidikan ilmu ekonomi, pendidikan Pancasila, PKN. Terus juga ada pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia dan lain-lainnya termasuk bahasa dan bahasa Inggris. Di FISIP kita ada analisis bisnis, ada sosiologi, ada hukum, terus juga plus ekonomi, ada manajemen, ada ekonomi syariah, ada ekonomi pembangunan, akuntansi dan sebagainya. Di sekolah pasca juga banyak. Setiap fakultas sudah punya program lanjutannya, S2-nya, dan S3-nya baru 2, S3 di UT baru ada untuk manajemen dan arsi pemerintahan. Rob, mungkin bisa ditambahkan sedikit tadi yang dari hampir 2,5 juta alumni tadi, yang lulusan magister dan lulusan doktor sudah berapa? Nah, ini yang masih sedikit karena begini, tidak seperti program bachelor, program sarjana yang kita menerima dalam jumlah yang masif. Kalau untuk program S2, jenjang S2 dan S3 itu memang kita menggunakan ini sebagai flagshipnya UT. Jadi kita menerimanya sangat terbatas. Mungkin saat ini kita belum mencapai 100 alumninya kalau untuk S2 S3. Jadi kita mengawal dengan ketat gitu kan program yang S2 ini untuk memastikan bahwa
kualitas tetap kita jaga, mutu tetap kita pelihara, dan ini kan juga sangat terkait dengan ketersediaan tenaga-tenaga dokter dan guru besar yang ada di perguruan yang lain untuk memberikan layanan pada mahasiswa kita. Jadi S2 S3 hanya sebagai flagship, jumlahnya sangat terbatas setiap penerimaan, tidak seperti S1 yang sangat banyak, kalau ini sangat terbatas. Jadi jumlahnya masih relatif kecil. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ketiga bulan November 2024. Membahas harapan dan tantangan Kabinet Merah Putih yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo dalam menghadapi permasalahan selama 5 tahun ke depan. Serta membahas beberapa kinerja dari DPR RI yang terpilih untuk periode ini. Informasi dan pemesanan majalah bisa menghubungi langsung nomor atau email yang terdapat dalam video. Ya, baik. Mungkin bisa digambarkan penerimaan mahasiswa baru itu untuk S1 sampai berapa? Per tahun atau per semester maksudnya? UT menerima mahasiswa baru dilakukan setiap semester. Kalau di perguruan tinggi tatap muka mungkin mereka setahun sekali, kalau di UT 2 tahun sekali. Nah, pada setiap contoh misalnya pada 2024.2 ini, kita itu mahasiswa barunya sekitar 170 ribuan mahasiswa gitu ya. Dan itu jumlahnya sangat besar, ditambah dengan mahasiswa yang existing, sehingga sekarang kita sedang melayani 671.000 mahasiswa. Di samping itu, kita juga meluluskan melalui yudisium itu setiap tahun itu antara 60.000 sampai 70.000 mahasiswa lulusannya. Itu jumlahnya juga sangat besar. Ya, jadi itu sebagai gambaran rata-rata setiap tahun kita menerima mahasiswa itu sangat besar. Cuman dari trennya itu kita bisa lihat pada semester pertama di awal tahun itu biasanya relatif lebih kecil, mungkin mahasiswa yang kita terima hanya sekitar 120 ribuan, tapi rata-rata di semester keduanya itu lebih tinggi, lebih gemuk. Dan sekarang alhamdulillah setelah 2020 ini kelihatannya kita menerima mahasiswa baru itu gemuk terus setiap semester gitu kan, makanya peningkatannya bersifat eksponensial gitu Pak Bambang. Ya, baik. Prof, itu yang diterima di S2 dan S3 UT, apakah hanya dari jalur UT atau juga lintas perguruan tinggi, artinya dari lulusan manapun bisa? Kita menerima lulusan dari perguruan tinggi manapun, sama seperti di konvensional. Jadi itu memberikan keleluasaan kepada semua warga negara yang sudah punya kualifikasi yang berikan S1 ketika mereka harus bekerja mengabdikan diri sesuai institusi dan mereka ingin meningkatkan kompetensinya atau meningkatkan kualifikasi yang berikannya ke jenjang S2 S3, mereka bisa memilih UT. Dengan memilih UT mereka masih tetap bisa meniti karirnya dan pada saat yang bersamaan mereka bisa meningkatkan kualifikasi jenjang pendidikannya, dan itu kita lakukan. Yang belum diterapkan di UT untuk S2 S3 adalah Recognized Prior Learning, RPL belum kita lakukan. Recognized Prior Learning hanya baru diterapkan untuk program atau jenjang sarjana. Baik Prof, apakah para mahasiswa UT ini tidak membutuhkan semacam formalitas, misalnya wisuda mereka perlu kumpul dan sebagainya seperti itu, atau mungkin alumni juga memerlukan suatu saat bertemu dan sebagainya? UT sama seperti dengan perguruan tinggi tatap muka, kita juga menyelenggarakan kegiatan wisuda. Nah, wisuda itu ada yang dilaksanakan di UT Pusat, dengan melalui sidang-sidang terbuka, itu di kantor pusat di Pondok Cabe. Tapi karena memang jumlahnya sangat terbatas, dari sekitar 70.000 yudisium itu hanya mungkin dalam satu kali wisuda ada 2.000 sampai 3.000-an saja di wisuda UT Pusat. Sisanya itu mereka in absentia.
Nah, mereka yang tidak bisa hadir di kantor pusat karena alasan ekonomis misalkan, kan kadang-kadang untuk membayar uang pesawat atau transportasi itu kan terbatas, tidak semuanya mampu. Maka mereka juga memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan upacara penyerahan ijazah yang dilaksanakan di kantor-kantor cabang kita di UT daerah. Sehingga nanti mereka tidak usah jauh-jauh pergi ke Jakarta. Jadi upacara penyerahan ijazah itu di daerah kita bingkai dalam bentuk upacara atau wisuda UT daerah seperti itu. Jadi mahasiswa kita yang sudah tamat program studi UT bisa mengikuti kegiatan wisuda di UT pusat atau mereka juga punya pilihan lain yang dilaksanakan di UT daerah. Sementara bagi mereka yang memang tidak bisa melakukan keduanya juga tidak ada masalah. Itu kan wisuda itu hanya kegiatan optional, pilihan. Kalau mau dan mampu mereka bisa, tapi kalau mereka berhalangan tidak bisa juga tidak apa-apa. Tapi mereka tetap berhak mendapatkan ijazah, transkrip nilai dan hak-hak lainnya yang mereka harus dapatkan. Gitu. Ya, baik Prof. Setelah mendapatkan status PTNBH, apa yang akan dilakukan oleh UT? Dengan status PTNBH yang kita miliki saat ini, kita melakukan beragam perubahan. Kita kan lebih otonom dalam bidang akademik dan juga dalam tata kelola. Nah, kita sekarang sedang melakukan beragam perubahan, terutama yang paling menonjol adalah kita sedang melakukan upaya transformasi digital supaya UT bisa menjelma sebagai sebuah digital learning ecosystem. Ini bukan hanya yang terkait dengan primary activities-nya. Kita membagi dua, ada yang sifatnya primary activities dan supporting activities. Yang primary activities yang terkait langsung dengan layanan pada mahasiswa, dari mulai kegiatan admisi registrasi, kegiatan terkait dengan bahan ajar, pelaksanaan kegiatan tutorial dan sampai dengan ujian. Itu semuanya kita lakukan digitalisasi, tapi di samping itu juga kegiatan-kegiatan supporting aktivitas untuk mendukung layanan utama ini kita lakukan. Sehingga kita saat ini alhamdulillah UT telah bertransformasi menjadi sebuah digital ecosystem, tetapi belum dijahit dalam satu kesatuan dalam bentuk DLA tersebut. Seperti misalnya untuk kepentingan manajemen internal, pengadaan barang dan jasa kita sangat efisien, sangat efektif. Yang terkait dengan tata kelola, pengelolaan anggaran kita sudah sangat bagus. Semuanya berbasis digital, sehingga nanti mudah-mudahan ke depan kita akan lebih mengedepankan investasi dalam investasi padat modal, bukan padat karya. Ini saya kira merupakan pilihan yang harus kita ke depan. Mudah-mudahan dengan banyak aplikasi yang kita kembangkan, sarana infrastruktur yang terkait pemanfaatan teknologi harus lebih dikembangkan daripada rekrutmen sumber daya manusia. Ya, itu ya pilihannya yang dilakukan ke depan. Karena untuk menjadi perguruan tinggi pilihan masa depan, kita semua warga itu berkeyakinan bahwa teknologi, inovasi, dan komunikasi akan memiliki peran penting dalam memberikan layanan bagi masyarakat. Baik, terakhir, Pak, apa yang masih menjadi mimpi-mimpi ke depan dari sistem pendidikan universitas terbuka ini, yang saya kira ini sangat luar biasa? Dan kalau perguruan tinggi konvensional mereka mengukur diri dengan akreditasi, apakah UT ini juga melakukan kegiatan itu? Kalau kegiatan akreditasi ini merupakan satu kewajiban dan kita harus patuhi. Jadi UT dalam melaksanakan atau menawarkan program studinya tetap kita juga mendapatkan akreditasi secara nasional dari BAN PT untuk level institusi, dan juga dengan melibatkan lembaga aksi mandiri untuk level program studi itu kita lakukan. Dan alhamdulillah APT kita sudah A atau sama dengan unggul, itu sudah sangat bagus. Juga banyak program-program studi kita yang program studinya A dan unggul. Jadi kita sama, tapi di samping itu kita juga untuk memastikan bahwa kita setara dengan PTJ-PTJ di negara lain, dengan maka kita menghadirkan EOU di UT, menghadirkan ICDE di UT, bahkan kita juga menghadirkan ISO Quality Assurance Agency ke tempat kita, untuk memastikan bahwa semuanya kita kawal dengan menempatkan kualitas sebagai satu-satunya pilihan hidup.
Nah, pilihan dan harapan ke depan tentu kita ingin menjadikan UT sebagai pilihan bagi masyarakat, di mana kita punya impian suatu saat ke depan UT menjadi perguruan tinggi yang utama bagi masyarakat ketika mereka ingin mengirimkan anaknya untuk kuliah di perguruan tinggi. UT sebagai pilihan utama bagi mereka, bahwa dengan jarak jauh memungkinkan seorang juga menempuh pendidikan tinggi dengan biaya UKT yang sangat terjangkau, dengan cara belajar yang fleksibel, gitu, dan dengan kualitas yang unggul. Nah, kita ingin mengoperasikan tata kelola UT secara better, cheaper, and faster. Better dalam kualitasnya, cheaper dalam ongkosnya, dan faster dalam layanannya. Nah, itu cita-cita ke depan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa mendukung program pemerintah dalam peningkatan APK nasional. Ya, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih, Prof. Profesor Ojat Darujat, Magister Bisnis PhD, Rektor Universitas Terbuka. Luar biasa. Mudah-mudahan informasi ini menambah pengetahuan masyarakat dan UT menjadi alternatif yang dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Sekali lagi terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi